Hadirin sekalian yang berbahagia, kita ngaji bareng. Kita ingin menjadi manusia yang kata Allah itu dengan Ramadan kita ingin menjadi takwa. Kira-kira Ramadan kemarin dengan kita menjadwalkan dan kita memberikan agenda bahwa setiap ba'da sholat isya kita selalu ada kultum. Dan kultum itu berkisar dari manusia dan takwa. Berkisar dari manusia dan perbuatan. Berkisar dari manusia dengan tetangga. Berkisar dari manusia bagaimana pekerjaan kita. Bagaimana ibadah kita kepada Allah. Hablum minallah dan hablum minannasnya seperti apa. Itu yang kita bahas di dalam 1 bulan Ramadan. Kira-kira ada nggak yang berbekas di diri kita? Ini perlu introspeksi buat diri kita. Karena Ramadan tahun lalu dengan tahun yang akan datang, insya Allah kita akan bertemu kembali dan insya Allah kita akan menjadi orang yang lebih berkualitas. Pernah ada yang bertanya begini, sering di dalam mukaddimah orang yang ingin berkhutbah atau yang ingin menyampaikan sesuatu ada kalimat begini, may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa orang yang diberikan petunjuk oleh Allah, petunjuk itu adalah hidayah, maka tidak ada satupun dan siapapun yang bisa menyesatkan. Karena kekuasaan Allah. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan barang siapa orang yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada satu orang pun yang bisa memberikan hidayah. Terus gimana dong? Berarti orang sesat karena Allah, hidayah juga karena Allah. Berarti Allah salah dong kalau sudah menyesatkan hambanya. Kan begitu logika kita. Bahkan ada orang yang mengaku dirinya dan menyatakan terhadap dirinya, kenapa sih kamu kok malas betul untuk sholat? Kenapa sih kamu kok kayaknya nggak ada semangat buat ngaji Al-Quran? Umpamanya ada pertanyaan seperti itu. Kenapa sih kamu kok seperti nggak ada motivasi untuk beribadah kepada Allah ke masjid gitu umpamanya? Bahkan nggak malu-malu lagi mengatakan seperti ini menjawabnya. Ya ini sudah takdir Allah, barangkali saya nggak ke masjid. Mungkin ini sudah takdir Allah kali saya nggak sholat. Kan katanya semua karena Allah. Begitu nggak kira-kira? Nah ini yang perlu kita harus bahas. Hadirin sekalian yang berbahagia. Oleh karena itu, di malam nuzulul Quran, dengan sifat manusia yang penuh dengan kelalaian, dengan sifat manusia yang merugi, dengan sifat manusia yang melampaui batas, dengan sifat manusia yang selalu berkeluh kesah, maka Allah menurunkan ayat-ayatnya yang sekarang tercantum di dalam Al-Quran dalam rangka menyelamatkan hambanya dari dendam setan yang selalu ingin mencari teman ke dalam api neraka. Pada hakikatnya Allah itu sayang kepada hambanya. Bahkan dalam satu hadis Rasulullah, bahwa Allah menangguhkan umur seseorang, menangguhkan meninggalnya seseorang. Kalau seseorang sudah ditangguhkan umurnya berarti masih hidup. Sejatinya penangguhan umur itu adalah ditunggu kapan istighfarnya kalian. Ditunggu kapan Anda minta ampun sebelum ajal sampai di dalam diri kalian.
Begitu. Jadi masihnya ada umur kita yang masih kita rasakan sekarang ini. Karena yang namanya kehidupan itu harus berdampingan dengan kematian. Dan kita selama 24 jam yang kata kita hidup di dunia, itu 12 atau 8 jam kita mengalami kematian, Bapak sekalian. Jadi pada saat manusia itu tidur, kalau memang tidur kita ingin dijadikan kategori ibadah, membiasakan tidur dalam bentuk ibadah, kita diajarkan doanya. Bismika Allahumma ahya wa bismika, dengan namamu ya Allah kami hidup, dan dengan namamu pula lah ya Allah kami mati.